Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Noprija SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Bioteknologi dan teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah beserta taufiknya kita semua dapat berkumpul kembali di mata kuliah Bioteknologi dalam keadaan sehat walafiat walaupun secara daring. Tak lupa sholawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, penegak kebenaran, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai kompos. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Julia Cahya Lutfia Rahman dengan NPM 240311200050. Di sini saya selaku MC atau moderator yang akan memandu jalannya acara presentasi kali ini. Adapun anggota dari kelompok 1 ada Muhammad Lutfi Hidayat dengan NPM 240311190003, Irpa Ramdhani dengan NPM 240312200068, dan Nida Paujiah dengan NPM 240311180063. Baik, ada beberapa poin yang akan dibahas mengenai kompos. Yang pertama yaitu definisi dari kompos itu sendiri. Yang kedua yaitu sifat dan karakteristik kompos. Yang ketiga yaitu jenis dan sumber bahan kompos. Yang keempat yaitu proses pengomposan. Yang kelima adalah metode pengomposan. Dan yang terakhir adalah kelemahan penggunaan dari kompos itu sendiri. Baik, yang pertama ada poin pembahasan mengenai definisi kompos. Kompos itu didefinisikan sebagai bahan organik yang telah mengalami proses dekomposisi oleh mikroorganisme pengurai, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sifat fisik tanah, baik itu sifat fisik, kimia, maupun biologi. Nah, kompos itu sendiri mengandung unsur hara esensial yang bermanfaat bagi tanaman. Unsur hara esensial di sini yaitu unsur hara yang sangat penting bagi tanaman yang tidak bisa digantikan oleh unsur hara lainnya. Seperti halnya kompos di sini yaitu sebagai sumber bahan organik yang mengandung unsur hara makro maupun unsur hara mikro, sehingga dalam penggunaannya kompos di sini dapat digunakan sebagai perbaikan tanah atau sebagai pembenah tanah. Contoh sumber bahan organik yang dapat dijadikan sebagai sumber pembuatan kompos yaitu seperti daun-daunan, jerami, alang-alang, rumput-rumputan, dedak padi, batang jagung atau bonggol, sulur, carang-carang, serta kotoran hewan yang telah mengalami proses dekomposisi. Sumber bahan tersebut merupakan sumber bahan organik yang sangat potensial. Poin yang kedua yaitu mengenai sifat dan karakterisasi kompos. Pada karakteristik kompos tersendiri, yang pertama mengandung unsur hara dalam jenis dan jumlah yang bervariasi tergantung bahan asalnya. Jadi untuk kompos ini mengandung unsur hara yang berbeda-beda yang tergantung pada bahan asalnya itu dari mana. Yang kedua yaitu menyediakan unsur hara secara lambat atau slow release dan dalam jumlah yang terbatas. Dalam hal ini, kompos mengandung unsur hara makro dan mikro, akan tetapi unsur hara dan mikronya itu secara terbatas, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu mempunyai fungsi utama untuk memperbaiki kesuburan dan kesehatan tanah. Dalam hal ini, ketika kita sudah menggunakan kompos pada suatu lahan, maka lahan tersebut akan menjadi gembur dan subur. Karena seperti yang telah dijelaskan, kompos tersebut dapat memperbaiki tanah. Kemudian sifat dari kompos dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Dalam hal ini pada sifat fisika tanah, kompos dapat memperbaiki struktur tanah yang semula padat menjadi gembur, sehingga mempermudah dalam proses pengolahan tanah. Yang kemudian juga dari sifat fisika tanah tersebut dapat memperbaiki agregat tanah, sehingga dapat mempermudah dalam penyerapan air dan unsur hara. Yang kemudian untuk sifat kimia tanah tersebut, bahwasanya kompos mengandung unsur hara makro dan mikro yang relatif kecil sehingga dapat memperbaiki pH tanah. Kemudian sifat biologi tanah, kompos tersebut mengandung banyak mikroorganisme sehingga bahan organik tersebut memberikan efek positif pada aktivitas berbagai enzim hidrolase yang kemungkinan akan memacu pertumbuhan mikroorganisme sehingga tanah tersebut akan menjadi subur dan gembur. Saya Nida Paujia dan di sini akan menjelaskan mengenai jenis dan sumber bahan kompos. Bahan organik yang dapat digunakan sebagai
Sumber pupuk organik dapat berasal dari limbah atau hasil pertanian dan non-pertanian, seperti limbah kota dan limbah industri, menurut Kurnia et al. Tahun 2001. Pupuk organik yang berasal dari pupuk kandang merupakan bahan pembenah tanah yang paling baik dibanding bahan pembenah lainnya. Adapun contoh lainnya, seperti yang pertama, ada sisa tanaman. Kandungan hara beberapa tanaman pertanian ternyata cukup tinggi dan bermanfaat sebagai sumber energi utama mikroorganisme di dalam tanah. Yang kedua, ada kotoran hewan. Kotoran hewan yang berasal dari usaha tani pertanian antara lain adalah kotoran ayam, sapi, kerbau, kambing, kuda, dan sebagainya. Komposisi hara pada masing-masing kotoran hewan berbeda tergantung pada jumlah dan jenis makanannya. Yang ketiga, ada sampah kota atau waste, didefinisikan sebagai bahan-bahan yang sudah tidak digunakan dan tidak bermanfaat sehingga disebut bahan buangan. Selulosa merupakan salah satu senyawa kompleks yang memerlukan proses dekomposisi relatif lama namun dapat dipecah oleh enzim selulosa yang dihasilkan oleh bakteri menjadi senyawa monosakarida, alkohol, karbon dioksida, dan asam-asam organik lainnya. Menurut Rau tahun 1975. Dan yang terakhir ada vermikompos. Vermikompos disebut juga kompos cacing, vermikas atau pupuk kotoran cacing merupakan hasil dari pengurangan. Yang selanjutnya di sini ada tahapan proses pengomposan. Proses dekomposisi bahan organik dapat dibagi menjadi 3 tahap di antaranya. Yang pertama, tahap dekomposisi dan sanitasi. Pada tahap awal atau dekomposisi intensif berlangsung, dihasilkan suhu yang cukup tinggi dalam waktu yang relatif pendek dan bahan organik yang mudah terdekomposisi akan diubah menjadi senyawa lain. Tahap kedua ada tahap konversi. Pada tahap pematangan utama dan pasca pematangan, bahan yang sukar akan terkomposisi, akan terurai dan membentuk ikatan kompleks lembung humus. Yang ketiga atau yang terakhir ada tahap sintetik. Produk yang dihasilkan adalah kompos matang yang mempunyai ciri antara lain tidak berbau, remah, berwarna kehitaman, mengandung hara yang tersedia bagi tanaman, dan kemampuan mengikat air yang tinggi. Itu adalah tahapan proses pengomposan. Baik, materi selanjutnya yaitu syarat pembuatan kompos. Ada 6. Yang pertama yaitu ukuran bahan mentah. Semakin kecil bahan mentah dipotong, maka semakin cepat pula pembusukannya. Yang kedua yaitu kelembaban. Timbunan kompos harus selalu lembab dengan kandungan lengas yaitu 50-60% agar mikroba tetap beraktivitas. Yang ketiga, suhu dan ketinggian timbunan kompos. Timbunan bahan yang mengalami dekomposisi akan meningkat suhunya hingga 60-70 derajat Celcius. Yang keempat yaitu sirkulasi udara. Aktivitas mikroba aerob memerlukan oksigen selama proses perombakan berlangsung. Yang kelima yaitu mikroba merombak bahan organik memerlukan karbon, nitrogen, dan dari bahan asal. Yang keenam yaitu nilai pH. Bahan organik dengan nilai pH 3-11 dapat didekomposisikan. pH optimum berkisar antara 5-8. Penjagaan panas sangat penting dalam pembuatan kompos agar proses dekomposisi berjalan merata dan sempurna. Hal yang menentukan tingginya suhu adalah nisbah volume timbunan terhadap permukaan. Makin tinggi volume timbunan dibanding permukaan, makin besar isolasi panas dan makin mudah timbunan menjadi panas. Timbunan yang terlalu dangkal akan kehilangan panas dengan cepat karena bahan tidak cukup untuk menahan panas dan menghindari pelepasannya. Dalam keadaan suhu kurang optimum, bakteri-bakteri yang menyukai panas yang bekerja di dalam timbunan itu tidak akan berkembang secara wajar. Akibatnya pembuatan kompos akan berlangsung lebih lama. Baik, materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya masuk kepada pembahasan selanjutnya, yang mana di sini ada pembahasan tentang metode pengomposan. Yang mana metode pengomposan terdiri dari beberapa cara, di antaranya ada metode indoor. Yang mana metode indoor ini digunakan bahan dasar yang digunakan adalah campuran residu antara sisa tanaman, kotoran ternak, urin, abu bakaran, kayu, dan air. Lubang galian dibuat sedalam 1 meter dengan lebar 1,5 sampai 2 meter.
dan panjang menyesuaikan keadaan lapang yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua ada metode HEP, yang mana metode HEP ini pengomposan dilakukan di permukaan tanah, berukuran dasar 2 meter, tinggi 1,5 dan panjang 2 meter. Bagian tepi dipadatkan dan digemburkan. Sisa sisi timbunan dibuat penadah atau pendukung bahan dasar, harus bervariasi agar proses dekomposisi berjalan dengan baik, dan apabila lebih baik bahan dasar tersebut dicacah terlebih dahulu agar dapat mempermudah dan mempercepat proses dekomposisi oleh bakteri pengurai. Selanjutnya ada metode Bangalore, yang mana metode Bangalore ini direkomendasikan apabila bahan dasar pembuat kompos yang digunakan adalah tinja dan sampah kota di daerah yang mempunyai rendah curah hujannya, yang mana curah hujan dengan intensitas tinggi dapat mempengaruhi atau memperlama proses dekomposisi atau proses penguraian oleh bakteri tersebut. Selanjutnya ada metode Barley, yang mana metode pengomposan ini relatif cepat, hanya berkisar 1-2 minggu atau 2-3 mingguan. Bahan disusun berlapis-lapis 2-4 sampai 2 atau 2-1,5 meter menggunakan bahan dasar campuran 2 bahan dasar organik kaya akan selulosa dan 1 bagian bahan organik yang kaya akan nitrogen dengan nilai rasio NC sekitar 30:1. Selanjutnya ada metode vermicompost, yang mana vermicompost ini diambil dari prinsip pengurai cacing, yang mana prinsip dan metode adalah memanfaatkan cacing sebagai perompak bahan organik. Cacing tanah dapat memanfaatkan semua jenis dapat memakan semua jenis bahan organik dengan kemampuan makan setara dengan berat badannya per hari, sehingga dengan bisa dilihat bahwa bahan organik bisa bahan apapun itu bisa dimakan oleh cacing tersebut dan diuraikan dengan bantuan pemanfaatan cacing. Selanjutnya ada kelemahan dan penggunaan kompos, yang mana selain bernilai positif, kompos juga mempunyai pengaruh yang negatif atau merugikan, yang mana penggunaan kompos yang belum matang akan menyebabkan dekomposisi pada komposisi anaerobik. Hal tersebut akan menghasilkan senyawa fitotoksik dari asam organik, amoniak, nitrogen, besi, dan mangan, yang mana hal tersebut dapat menjadi penghambat pertumbuhan bagi tanaman. Dan tujuan dari pemberian kompos yang tadinya ingin memperbaiki sifat fisik biologi tanah dan menyuburkan dan memperkayakan unsur hara tanah untuk mempercepat pertumbuhan dan menjaga kesehatan tanaman, tetapi malah sebaliknya, dengan penggunaan kompos yang belum matang akan menghambat atau menjadi masalah bagi tanaman tersebut dalam proses pertumbuhannya. Selanjutnya ada pengkayaan kompos untuk peningkatan kualitas, yang mana kompos yang sudah dibuat itu diperkaya unsur haranya, sehingga kompos yang dibuat itu kaya akan unsur hara, yang mana bisa digunakan dengan penggunaan pada pengapuran pada timbunan kompos. Yang kedua, pengkayaan dengan fosfor, pengkayaan dengan kalium, pengkayaan dengan nitrogen, dan pengkayaan dengan mikroba, yang mana tujuan dari pengkayaannya adalah untuk memperbanyak unsur hara yang terdapat dalam kompos, sehingga lebih mengefektifkan dan lebih mempercepat atau lebih memberikan hasil yang maksimal terhadap kompos tersebut, sehingga kompos tersebut dapat berkontribusi dalam proses pertumbuhan tanaman. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.